Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I am Isal Salman Al-Farizi as your English teacher. Hari ini kita bertemu secara online pada pertemuan pertama, yang mana kalian sudah berada di kelas 8 dan bertemu kembali dengan saya. Today we are going to talk about English time. English time. It's English time. Ini adalah materi di chapter atau bab pertama. Semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu dalam keadaan normal. Oke, langsung saja. Kita ada beberapa materi dari bab pertama. The first, we are going to talk about asking and giving attention. Pertama, kita akan berbicara tentang asking and giving attention. Apa itu asking and giving attention? Asking attention yaitu adalah meminta perhatian kepada atau ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Itu adalah asking attention. Jadi asking attention itu merupakan ungkapan untuk meminta perhatian. Adapun lawannya yaitu giving attention atau memberi perhatian atau respon dari asking attention. Jadi giving attention itu adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon. Mari kita langsung lihat pada contoh. Ini ada beberapa contoh ungkapan dari asking attention. Boleh dilihat. Yang pertama, ini, may I have your attentions? Artinya, bisakah saya dapat perhatianmu? Kedua, can I get your attention? Itu kurang lebih sama. Yang ketiga, excuse me. Jadi ini adalah suatu ungkapan untuk meminta perhatian juga. Yang keempat, attention please. Attention please itu kalau secara arti bahasanya mohon perhatian gitu kalau di dalam bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu listen to me. Dengarkan saya. Jadi itu adalah ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta perhatian. Contoh dari guru kepada murid itu bisa digunakan. Begitupun dari teman misalnya kepada teman yang lainnya. Ini adalah hanya 5 nih contohnya. Jadi masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang selanjutnya yaitu responnya, yaitu giving attention atau memberikan perhatian. Jadi mengonfirmasi bahwa saya sudah memberi perhatian kepada lawan bicara. Bisa menjawab yes sir atau yes ma'am, ya bu, ya pak gitu. Jadi ketika meminta perhatian itu dijawabnya oh ya bu, oh ya pak. Itu yang pertama. Yang kedua atau okay. Yang ketiga ada I see. Itu sama. Yang keempat really, sama. Yang keempat alright. Itu artinya respon-respon yang bisa digunakan untuk giving attention. Yang kedua ada checking the understanding. Itu untuk memastikan sebuah kepahaman. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Boleh dibaca. Checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Respon yang diberikan bisa positif atau artinya paham, atau negatif, artinya tidak paham dengan apa yang sedang dibicarakan. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk memastikan pemahaman lawan bicara kita. Yang pertama ada do you know what I mean? Artinya, apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Yang kedua, do you know what I am saying? Artinya, apakah kamu tahu apa yang saya bicarakan? Yang ketiga, do you follow me? Apakah kamu mengikuti saya? Mengikuti di sini dalam artian ketika berbicara mengikuti apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat, do you understand? Ini mungkin sering Mister pakai di kelas ketika misalnya menerangkan. Setelah menerangkan, memastikan pemahaman kalian dengan menanyakan do you understand? Gitu. Yang kelima ada got it. Ini nih.
Nah ini got it, paham, artinya sama. Yang selanjutnya ada is it clear, sudah jelas. Itu yang terakhir juga sama, are you follow me, apakah kamu mengikuti saya. Ini untuk mengecek atau memastikan pemahaman lawan bicara kita terhadap apa yang sedang dibicarakan. Ini yaitu responnya, yaitu showing understanding, memberikan respon yang positif, artinya paham. Responnya bisa I see, saya mengerti, I understand, itu juga sama, saya mengerti, I get it, atau yes. Atau yang keempat ada I understand what you are saying. Nah ini I understand what you are saying, itu artinya saya mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Yang selanjutnya ada I know what you mean, saya tahu apa yang kamu maksud. Yang terakhir ada I'm with you itu artinya sama, jadi saya mengungkapkan bahwa mengerti pada apa yang sedang dibicarakan. Yang selanjutnya ada expressing lack of understanding, atau menunjukkan kekurangpahaman atau tidak paham. Itu artinya respon negatif ya. Yang pertama ada I don't get it. I don't get it itu saya tidak mengerti. Yang kedua ada I'm sorry, what do you mean, maaf, apa yang kamu maksud. Nah itu kurang paham kan artinya, jadi nanya lagi, maaf, apa yang kamu maksud gitu. Yang ketiga ada excuse me but I'm not following. Yang ketiga artinya itu maaf, tapi saya tidak mengikuti kamu misalnya, jadi tidak mengikuti apa yang sedang dibicarakan gitu. Yang keempat ada again please, jadi minta dijelaskan kembali lagi, tolong. Yang kelima ada I don't understand, artinya saya tidak mengerti. Yang keenam ada what do you mean, apa yang kamu maksud. Nah itu kan sama, itu juga tidak tidak mengerti artinya. Yang selanjutnya nih, ini contoh dialog untuk checking the understanding. Ada contoh misalnya Mr. Sidki itu sebagai teacher atau guru, ada juga studentsnya. Contoh Mr. Sidki bilang, we will make an advertisement today, do you understand? Nah itu kan ungkapan untuk memastikan bahwa muridnya paham. Do you understand? Nah muridnya tuh responnya apa ini, positif atau negatif? Ya itu responnya positif, jadi artinya ini memberikan respon positif dengan menjawab yes sir gitu. Yang ketiga ada Mr. Sidki lalu bilang lagi, what did I say? Beliau bilang bahwa apa yang saya katakan. Nah murid itu mengulangi kembali apa yang dikatakan oleh Mr. Sidki atau gurunya untuk memastikan bahwa murid itu paham. We will make an advertisement today sir. Nah itu artinya kita akan membuat sebuah iklan, Pak, gitu. Sir itu Pak. Yang ketiga ada showing appreciation. Itu adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian atau komentar terhadap seseorang mengenai penampilan, prestasi, atau dan lain sebagainya. Mari kita lihat contoh ungkapan-ungkapannya. Ini yang paling kiri, sebelah kiri ini ada compliments atau appreciation. Jadi ini untuk menjelaskan atau untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Ini contoh well done. Well done itu biasanya digunakan untuk makanan gitu, atau sesuatu yang bagus gitu. That's great. Itu juga sama, how beautiful you are. Betapa indah, cantiknya kamu. Yang keempat itu what a nice shirt. Betapa bagusnya itu baju gitu. Atau yang selanjutnya ada nice work, pekerjaan yang bagus gitu. Ada juga you are great, kamu bagus gitu, atau luar biasa. Yang selanjutnya ada I appreciate your effort, artinya saya mengapresiasi usahamu. Yang selanjutnya ada how clever you are, betapa cerdasnya kamu gitu. I like you, saya suka kamu dalam artian memberi pujian atau apresiasi ya. Ini pun yang sebelah kanan ada responnya nih, ada oh ya thank you misalnya, terima kasih, that's very kind of you, oh, betapa baiknya kamu, ya thank you, ya terima kasih, it's nothing juga sama, ya nggak apa-apa gitu, artinya kayak gitu lah. Yang selanjutnya ada I'm glad you like it, oh saya terhormat atau saya senang kamu suka itu gitu. Yang selanjutnya ada thanks, it's nice of you to say, terima kasih,
bagus sekali kamu bilang itu gitu. Do you really think so? Apakah kamu berpikir begitu? Gitu. Jadi itu tuh memastikan bahwa benar kamu memuji saya gitu. Ini many thanks to, banyak terima kasih. Ini contoh dialognya, mari kita lihat. Ada Fayyad dan Fatimah. Hai Fatimah, how are you? Fatimah bilang, hello Fayyad, I'm fine, and you? Fayyad bilang, I'm okay, thank you. Where are you going, Fatimah? Fatimah bilang, I'm going to pick up my mother. Artinya saya mau membonceng mama saya. Fayyad bilang, is that your new bicycle? Apakah itu sepeda baru kamu, Fatimah? Katanya. Terus Fayyad memuji. Nih. What a nice bicycle it is. Artinya, betapa bagusnya itu sepeda. Fatimah menjawab, yes, it is. Ya, terima kasih Fayyad, you're welcome. Nah, ini adalah ungkapan untuk memberi apresiasi nih. What a nice bicycle. Ini responnya. Do you understand? Paham? Nah, ini yang keempat. Keempat atau terakhir. Telling something what we think or opinion. Memberi tahukan apa yang kita pikir atau opini atau pendapat dari kita. Ini ekspresi yang digunakan mengenai permintaan pendapat, memberi pendapat, dan merespon pendapat tersebut. Ini ada beberapa contoh ungkapannya seperti biasa. Ini adalah ekspresi yang digunakan untuk meminta pendapat atau opinion. What do you think of bla bla bla? Misalnya, apa yang kamu pikir tentang bla bla bla? What do you think of school misalnya? Apa yang kamu pikir tentang sekolah? Nah, itu kan meminta pendapat tentang sekolah gitu. Yang kedua ada what do you think about bla bla bla. What do you think about school misalnya? Apa yang kamu pikirkan tentang sekolah misalnya? Yang ketiga ada what's your opinion of bla bla bla. Apa pendapat kamu tentang apa misalnya? What do you feel about? Apa yang kamu rasakan tentang? Misalnya, what do you feel about school? Apa yang kamu rasakan tentang sekolah misalnya? Happy, misalnya senang, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh responnya. Yang selanjutnya ada what can you say about? Apa yang bisa kamu katakan tentang titik-titik itu artinya topiknya ya, topik pembicaraannya. About itu tentang, jadi tentang apa misalnya ada lanjutannya terserah nanti. How do you feel about? Apa yang kamu rasakan tentang? Yang selanjutnya ada do you think bla 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 bla. Apakah kamu pikir misalnya sekolah ini bagus? Do you think this school is good misalnya? Terakhir, what's your idea? Apa opini kamu? Apa pendapat kamu? Apa ide kamu? Itu artinya jelas ya, meminta ide, meminta pendapat. Yang selanjutnya ada ekspresi yang digunakan untuk memberi pendapat. Nah, kalau mau ngasih pendapat atau ngasih respon, jawabnya bisa in my opinion, pendapatku gitu, bahwa bla 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 bla, bahwa sekolah ini misalnya bagus, sekolah ini luar biasa misalnya. In my view, gitu sama. I think, nah ini yang ketiga, I think, saya pikir misalnya, I think this school is good. Saya pikir sekolah ini bagus misalnya begitu. Yang selanjutnya ada sama, I believe, saya percaya misalnya, saya percaya sekolah ini juga bagus. I believe this school is good gitu. I guess juga sama kayak I think. To my mind juga sama kayak dalam pikiran saya bla 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 bla, bahwa sekolah ini bagus misalnya. Yang terakhir ada what I have in my mind. Jadi apa yang terpikirkan, apa yang saya punya, atau apa yang terpikirkan dalam pikiran saya, yaitu bla 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 misalnya. Ini contoh dialognya. Erma dengan Almusto. Erma itu meminta pendapat. What do you think of our English teacher? Apa yang kamu pikirkan tentang guru bahasa Inggris kita? Lalu Almusto menjawab, he is smart and teach us clearly. Dia itu pintar dan mendidik atau misalnya mengajarkan kita secara jelas. Erna pun menjawab, that's right, gitu. Betul sekali. Itu adalah contoh ungkapan-ungkapan yang ada. Jadi kalau kita diulang lagi, ada 4 ya. Dari yang terakhir nih. Ada telling something what we think or opinion, menjelaskan apa yang kita pikirkan. Yang kedua ada showing appreciation atau memberikan apresiasi, pujian. Yang selanjutnya ada expressing lack of understanding. Dan yang terakhir ada